Halo semuanya, kita live lagi hari ini. Oke, jadi saya pasang kamera di sini, terus di sini, ini audionya ada di sini. Oke, jadi teman-teman saya akan live setiap hari Senin jam 8 sampai jam 9 malam. Buat teman-teman yang ada pertanyaan seputar pajak, silahkan ditanyakan ya. Seputar pajak dan terutama seputar tax amnesty atau seputar undang-undang HPP yang sekarang lagi rame. Di mana-mana lagi rame orang membahas undang-undang HPP. Jadi silakan kalau ada pertanyaan, teman-teman langsung aja isi pertanyaannya di kolom komentar. Oke guys? Selagi nggak ada yang bertanya, saya akan membahas berita-berita seputar pajak yang sudah saya taruh di grup kita, di grup di Facebook. Oke? Grup Facebook, grupnya berbisnis konsultan pajak dan akuntansi. Ya, oke. Kita akan baca beberapa sambil menunggu teman-teman. Saya juga sambil mencari berita ya guys. Oke. Gue masih sambil mencari berita. Buat teman-teman, apabila ada yang mau ditanyakan, langsung saja tanyakan di komentar. Ya, teman-teman. Oke, Nick sebagai MPWP. Oke, kita khusus untuk membahas berita-berita pajak. Kalau teman-teman ada pertanyaan, silahkan ditanyakan saja. Kalau ada yang mau live juga boleh sih. Kalau ada yang perlu. Oke. Saya masih bingung mengenai pajak karbon ya. Sampai sekarang gue bingung pajak karbon itu apaan. Karena saya merasa itu nggak berhubungan dengan bisnis kita gitu. Dan klien-klien gue juga kayaknya nggak ada yang kena masalah dengan karbon ini. Jadi gue nggak terlalu pusing mengenai itu ya. Oke. Oke. Silakan teman-teman, apabila ada yang mau ditanyakan. Wah, ada banyak beritanya ya. Oke. Oke. Oke, sementara ini dulu. Gue akan bahas dari belakang ya guys. Dari belakang. Ada berita mengenai apa itu sistem pemungutan pajak official assessment. Oke. Ini ada apa namanya? YouTube-nya si DDTC guys. YouTube-nya DDTC. Oke, jadi DDTC ini adalah salah satu menurut gue ya, salah satu yang paling update berita tentang perpajakannya di Indonesia ini ya. DDTC, mereka ini grup para konsultan pajak, grup pokoknya orang-orang yang concern mengenai perpajakan di Indonesia gitu. Di websitenya itu ada berita tentang peraturan pajak, ada berita tentang berita-berita pajak terbaru, terus ada para anggota, para orang-orang pendiri di industrinya gitu. Dan mereka juga sering bikin live, sering bikin YouTube juga sering bikin sih yang berhubungan dengan orang-orang gitu. Sering ngobrol dengan petinggi-petinggi di perpajakan loh. Jadi DDTC itu salah satu portal yang paling terpercaya di Indonesia. Oke. Oke guys. Pertama, gue akan bacakan apa itu sistem pemungutan pajak official assessment. Oke.
Di Indonesia tidak menganut official assessment, tapi di Indonesia menganut self-assessment. Oke, kita baca. Apa itu pemungutan pajak official assessment? Bagaimana sistem tersebut diterapkan di Indonesia? Nah, serta jenis-jenis pajak apa aja yang menggunakan sistem pemungutan official assessment. Oh, ternyata ada di Indonesia tuh ada. Oh, di Indonesia ada self-assessment, ada withholding, ada juga official. Tiga-tiganya dipakai di Indonesia, cuman untuk jenis-jenis perpajakan yang berbeda-beda. Gitu ya, guys. Oke, dia berupa video. Kita langsung buka videonya aja deh, biar gampang. Kedengaran ya, teman-teman? Mudah-mudahan kedengaran ya. Di Kontekstual, konten edukasi untuk kamu yang ingin paham soal pajak dalam berbagai konteks. Dalam video kali ini, kita akan membahas mengenai sistem pemungutan pajak official assessment. Yuk kita simak bersama. Sistem pemungutan pajak official assessment merupakan sistem pemungutan pajak yang besaran pajak terutang ditetapkan sepenuhnya oleh institusi pemungut pajak. Institusi pemungut pajak yang dimaksud di sini adalah Direktorat Jenderal Pajak ataupun instansi daerah yang berkewajiban memungut pajak daerah, misalnya Unit Pelayanan Pajak Daerah atau UPPD. Dalam official assessment, wajib pajak bersifat pasif dan menunggu penyampaian utang pajak yang ditetapkan oleh institusi pemungut pajak. Sistem pemungutan pajak official assessment masih dianut dalam beberapa jenis pajak di Indonesia. Pajak apa sajakah itu? Pertama, dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan sektor lainnya atau PBB P3, besarnya pajak yang terutang dihitung dan ditetapkan oleh DJP melalui Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau SPPT. Selain itu, official assessment juga diterapkan di beberapa jenis pajak daerah, yaitu untuk pajak provinsi yang menganut official assessment, diantaranya pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, dan pajak air permukaan. Sedangkan untuk pajak kabupaten atau kota yang menganut official assessment adalah pajak reklame, pajak air tanah, dan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan. Atas jenis-jenis pajak daerah tersebut, pajak terutang akan timbul setelah petugas pajak menghitung jumlah pajak yang terutang dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah atau SKPD ataupun dokumen lain yang dipersamakan seperti karcis atau nota perhitungan. Sekarang sudah paham ya mengenai sistem pemungutan pajak official assessment ini? Jangan lupa klik like dan subscribe. Oke, itu ya teman-teman. Jadi di Indonesia kita menganut sistem pajak self-assessment. Kita juga ada withholding, kita juga ada official assessment. Untuk yang official assessment itu apa saja? Pertama adalah PBB, terus perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Oke. Nah, bagaimana ciri-cirinya? Ciri-cirinya adalah PBB itu kita tidak menghitung PBB, ya kan? Teman-teman yang punya rumah nih, punya properti, punya rumah, Anda tidak pernah menghitung PBB, ya kan? Anda menunggu PBB dikirimin ke rumah Anda, maka Anda bayar sesuai dengan kartu PBB-nya. Nah, seperti itu. Seperti itu. Oke? Official assessment maksudnya. Kita tidak menghitung sendiri, kita juga tidak memotong ataupun dipungut, tapi kita menunggu kiriman dari kantor pajak. Sekian loh yang mesti dibayar, udah kita bayar. Gitu. Oke, pajak PBB, pajak perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. PBB strip P3 istilahnya. Terus pajak daerah. Pajak daerah itu ada pajak provinsi, pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak reklame, air, dan tanah. Oke, jadi teman-teman, kalau lu punya motor atau punya mobil gitu ya, kan di kartu STNK sudah tertera berapa yang mesti dibayar per tahun gitu. Jadi udah nggak usah pusing ngitung, nggak usah pusing dipungut ataupun kita nggak dipungut ataupun dipotong gitu ya. Jadi kita sepenuhnya kita itu betul-betul kita membayar berdasarkan dari yang dikasih kartunya oleh petugas pajak. Dikasihnya berapa, kita bayar segitu. Gitu, oke? Paham ya teman-teman ya? Official assessment seperti itu. Kalau self-assessment itu kita menghitung sendiri, membayar sendiri, dan melapor sendiri. Nah, itu self-assessment. Oke? Terus kalau withholding itu ketika kita bayar, kita dipotong.
Atau ketika kita membayar, kita memotong. Atau kita memungut. Itu withholding. Oke. Gampang kan teman-teman? Mudah sekali kok. Nggak susah. Jadi yang dimaksud dengan official assessment adalah kita tidak menghitung, kita juga tidak memungut, kita tidak memotong, tapi kita semata-mata menunggu kiriman kartu dari pajak berapa yang mesti dibayar. Ya udah kita bayar sesuai dengan kartunya itu. Oke, teman-teman? Sorry ya, rambut saya agak jelek. Memang jelek sih selalu, karena saya baru habis berenang tadi. Jadi, rambutnya agak berantakan. Oke. Kalau teman-teman ada pertanyaan, langsung tanya di kolom komentar ya, guys. Ini kita akan bahas berita berikutnya. Nah, ini hari ini nih. Hari ini ada berita. Bukan deh, 14 Oktober. Udah lewat 4 hari. Pengawasan pajak, DJP sebut semua dilakukan sesuai dengan data. Oke, jadi mungkin teman-teman banyak yang berpikir kalau pajak panggil tuh pasti cilaka gitu, pasti masalah besar gitu. Padahal enggak, guys. Oke, padahal enggak. Semua berdasarkan data. Oke, kita baca. DJP memastikan pengawasan yang dilakukan terhadap wajib pajak berdasarkan pada data, katanya. Pak Kepala Subdirektorat Penyuluhan Perpajakan, Inge Diana Rismawanti, Ibu Inge ya, mengatakan inovasi teknologi membuat segala proses bisnis berbasis pada data. Betul, setuju. Basis data yang memadai akan digunakan untuk mendukung kegiatan pelayanan pengawasan dan edukasi pajak. Betul, setuju. Sehingga segala sesuatu dipergunakan atau dilaksanakan sesuai data yang dimiliki. Oke, tidak semata-mata sebagai petugas pajak bisa melakukan pengawasan. Ya, kami berupaya memanfaatkan data yang diperoleh pihak ketiga. Oh, ya. Inge mengatakan transformasi digital membuat DJP menjadi data driven organization. Oke. DJP merupakan data driven organization. It's very very important, guys. It's very very important. Dulu mungkin beberapa tahun sebelum ini, pajak tuh bisa tiba-tiba panggil kita, tiba-tiba suruh kita bayar pajak tanpa ada angin, nggak ada hujan, nggak ada angin gitu tiba-tiba. Tapi sekarang udah nggak bisa. Sekarang DJP adalah data driven organization katanya. Artinya sudah ada reformasi digital, reformasi perpajakan di mana semua berbasis dengan data. Apapun tindakan yang dilakukan oleh DJP ada basis datanya. Dan memang seperti ini seharusnya. Dimanapun di dunia ini seharusnya seperti ini. Oke. Nah, seperti diberitakan sebelumnya, pengolahan data melalui skema analisis atau data analitik terus dikembangkan DJP. Implementasi data analitik terdiri atas 4 tingkatan. Pertama, analisis deskripsi yang hanya menampilkan dashboard deskriptif. Kedua, analisis penyandingan data diagnostik. Pertama ditampilkan dashboard, yang kedua disandingkan atau didiagnosa. Yang ketiga analisis prediksi. Jadi dia bisa memprediksi. Dia bisa melakukan analisis prediksi terhadap data yang sudah ada. Keempat, analisis solusi atas prediksi. Wow. Ternyata guys, data perpajakan itu sudah segitu lengkapnya ya, yang kita nggak tahu gitu loh. Pertama, dia bisa memberikan data deskripsinya. Yang kedua, dia bisa menyandingkan data satu dengan data yang lain. Mungkin data 1 tahun dengan data tahun berikutnya bisa disandingkan. Terus dia bisa menganalisis dan dia bisa memprediksikan. Dengan data yang ada ini bisa diprediksikan berapa sih potensi pajak yang bakalan keluar gitu loh. Segitu canggihnya sekarang peraturan pajak ini. Yang keempat, setelah dilakukan prediksi, bahkan pajak itu bisa memberikan solusi gitu loh. Orang ini harus ikut tes amnesti gitu. Orang ini harus ikut pas final gitu. Atau orang ini harus pembetulan SPT atau apapun gitu. Jadi solusinya pun sudah disiapkan oleh sistem digital ini, guys. Ini sangat-sangat penting ya. Dalam implementasi analisis pada tingkatan preskriptif mulai 2022 akan dilakukan integrasi sistem CRM. CRM itu apa? CRM itu adalah corporate relationship management. Customer relationship management. Oke. Jadi bagaimana bisa berhubungan dengan para customer gitu. Itu sistem CRM.
Meskipun masih perlu dikembangkan, implementasi data analytics sudah memberikan dampak positif, katanya. Nah, sepanjang Januari sampai Juli 2021, sekitar 50% hingga 54% data yang sudah masuk dalam AppRoweb. Nah, AppRoweb ini apa? AppRoweb ini adalah aplikasi atau sistem yang dikembangkan oleh DJP gitu ya untuk berubah dari sistem manual menjadi sistem digital. Oke. Sudah ditindaklanjuti dengan menerbitkan SP2DK hingga LHP2DK. Oke. Sekitar 19% data direspon dengan pembayaran. Wow, luar biasa oleh wajib pajak. Tapi jelek sih. 19% dari semua SP2DK yang sudah terbit direspon dengan pembayaran pajak. Ini masih sangat lemah sekali guys. Berarti kan data yang lu kirim nggak akurat. Ya dong. Entah itu nggak akurat atau tidak berhasil meningkatkan kepatuhan wajib pajak dong. Ya dong. Cuma 19%. Mestinya kan 50% ke atas gitu loh. 50% ke atas baru disebut sukses gitu guys. Oke, lanjut. Ada berita lainnya guys. Jadi teman-teman kalau ada pertanyaan langsung ditanyakan saja di kolom komentar. Ada berita lagi. Beli emas sampai ajukan KPR, tak perlu lagi tunjukkan NPWP. Oke, ini cukup clickbait ya. CNBC Indonesia ini memang suka bikin berita-berita clickbait seperti ini. CNBC Indonesia. Oke. Nomor pokok wajib pajak atau NPWP adalah identitas warga Indonesia dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Namun, saat ini identitas perpajakan bisa digantikan oleh nomor induk kependudukan atau KTP. Katanya seperti itu ya. Dan menurut gue ini salah guys. Ini adalah salah persepsi yang salah ya. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang HPP yang baru saja disahkan dalam rapat paripurna DPR RI. Oke, ini tanggal 13 Oktober. Oke. Sama dengan KTP, sesuai dengan surat edaran DJP nomor SE 60 2013, setiap wajib pajak hanya diberikan satu NPWP. Saat ini, keduanya akan diintegrasikan sejalan dengan rencana pemerintah yang ingin menerapkan Single Identity Number di Indonesia. Oke, SID, Single Identity Number. Kok number sih SID? Nggak tahu lah ya. Oke, mungkin banyak masyarakat yang tidak tahu katanya. NPWP dan KTP itu sama pentingnya karena digunakan dalam berbagai transaksi administrasi. Tidak hanya dalam menjalankan kewajiban perpajakan loh ya. NPWP juga menjadi salah satu persyaratan untuk mendapatkan pelayanan umum serta persyaratan untuk pengurusan dokumen-dokumen terutama bagi wajib pajak yang melakukan usaha. Betul, jadi kalau Anda mau bikin CV, mau bikin PT, semuanya butuh NPWP. Oke. Nah, juga untuk membeli rumah, terutama yang mencicil atau KPR, ini sudah pasti deh wajib punya KTP dan NPWP. Kalau lu nggak punya NPWP, jangan harap lu bisa beli rumah. Itu dulu guys. Nah, selama ini, untuk mendapatkan NPWP, masyarakat harus mendaftar ke KPP. Dengan aturan baru ini, maka tidak perlu lagi karena fungsinya akan dialihkan ke KTP. Ini salah, guys. Ini salah. Yang gue tangkap ya. Yang gue tangkap dari Undang-Undang HPP nggak seperti ini. Oke. Untuk aturan teknisnya, DJP akan mengeluarkan PMK dan peraturan Ditjen Pajak yang saat ini masih dalam penyusunan, katanya. Oke. Lalu, apa saja fungsi NPWP yang nantinya akan digantikan oleh KTP? Oke. Jadi, teman-teman perlu paham yang saya tangkap dari Undang-Undang HPP adalah bukannya NPWP itu dihapuskan atau menyatu dengan KPP, bukan juga KTP itu menggantikan NPWP, tidak. Yang benar adalah nomor NPWP yang dulunya 15 digit sekarang berubah menjadi 16 digit yaitu nomor KTP itu sendiri, nomor NIK gitu guys. Tapi apakah seseorang yang punya KTP otomatis punya NPWP? Menurut gue tidak. NPWP tetap perlu diajukan. Tetap perlu diajukan supaya dia aktif NPWP-nya. Gitu. Nggak setiap orang punya KTP terus tiba-tiba jadi punya NPWP sekaligus. Itu mungkin masih beberapa tahun ke depan ya. Tapi buat sekarang nggak begitu. Harus diajukan juga NPWP-nya. Gitu guys. Oke. Oke. Permohonan pembuatan tabungan dan pengajuan kartu kredit di bank. Itu betul. Harus ada KTP dan NPWP. Membuat SIUP. SIUP udah nggak perlu lagi ya. Sekarang sudah ganti dengan NIB. Nomor induk berusaha. Terus pembuatan rekening koran. Pembuatan paspor. Ya dong. Paspor
paspor nggak harus punya NPWP. Kalau lu nggak punya NPWP ya nggak usah pakai NPWP. Paspor kan bisa aja nggak punya NPWP, pakai KTP. Pembelian produk investasi seperti saham maupun surat berharga pemerintah. Ini juga tidak wajib punya NPWP, coy. Pembelian emas juga sama, nggak perlu NPWP. Error nih, CNBC memang agak error nih berita-beritanya, gue bingung. Siapa sih yang punya nih CNBC Indonesia? Suka bikin berita-berita clickbait, salah lagi isinya. Oke. Jadi yang gue tangkap dari RUU HPP itu adalah begini guys. Bukannya KTP itu otomatis menjadi NPWP Anda. Tidak. NPWP tetaplah ada NPWP. Cuman nomornya yang dulunya 15 digit, sekarang nomornya 16 digit. Yaitu nomor KTP Anda sendiri, itulah jadi nomor NPWP Anda. Tapi NPWP tetap perlu diajukan. Ini belum dihapus. Pasal mengenai NPWP harus didaftarkan itu belum dihapus guys. Oke? Jadi siapapun yang punya KTP tidak otomatis punya NPWP, tapi dia harus mengajukan kartu NPWP seperti biasa. Hanya saja kartu yang terbit nanti nomornya itu sama dengan nomor NIK-nya. Gitu guys. Oke? Bukan berarti KTP itu menggantikan NPWP loh ya, tidak. Tetap ada NPWP, cuman nomornya nomor NIK. Gitu guys. Yang gue tangkap seperti itu ya, tapi nanti bagaimana rincinya kita tunggu PMK-nya. Karena semua orang menunggu PMK nih sekarang. PMK-nya belum terbit gitu. Semua orang lagi nunggu PMK, lagi bingung bagaimana prakteknya gitu. Orang yang sudah punya NPWP dan KTP terpisah bagaimana sekarang? Apakah mesti dihapus NPWP-nya? Atau bagaimana gitu? Bagaimana mensinkronkan dua hal ini? KTP dan NPWP mau disinkronkan bagaimana caranya? Idealnya sih NPWP dihapus, idealnya begitu. NPWP dihapus, KTP inilah sekaligus identitas NPWP orang gitu. Tapi nanti gimana membedakan orang punya KTP dan orang punya KTP sekaligus NPWP. Ini dua hal yang berbeda. Tapi bagaimana teknisnya kita masih menunggu dari PMK-nya guys. Oke, kita tunggu. Masih lama lah, mungkin 1 bulan lagi lah. Karena undang-undang HPP ini sangat kompleks ya. Ada klaster HPP, klaster PPH, klaster PPN, ada klaster UMKM, klaster orang pribadi, ada klaster pajak internasional, pajak karbon dan sebagainya, ada bea cukai juga. Jadi lengkap guys. Dan ini akan banyak sekali turunannya nanti gitu. Oke, ada pertanyaan dari Evelyn. Oh Evelyn. Ngisi nomor NPWP di e-faktur juga nggak bisa kalau NIK sudah jadi satu dengan NPWP karena beda 1 angka. Iya, buat saat ini ya. Buat saat ini ya, Buat saat ini seperti itu. Tapi kedepannya mungkin dia mau sinkronkan gitu ya. Udah otomatis pasti berubah semua. Sistem e-faktur berubah, sistem Bupot PPh 23 juga berubah gitu. Karena NIK dan NPWP adalah nomor yang sama nantinya gitu. Kenapa pajak mau menggabungkan NIK NPWP ini ya? Masih banyak orang berdagang ya guys, berdagang beli barang ataupun jual barang, terutama beli barang gitu ya, nggak mau pakai NPWP gitu, maunya pakai NIK doang, nomor KTP doang. Justru dari situ ketahuan dia beli barang gitu. Nah, ke depan pajak nggak mau tahu lagi. Pokoknya kalau lu beli barang harus ada nomor KTP-nya, langsung ketahuan lu punya pembelian segitu gitu. Nah, zaman sekarang udah nggak bisa lagi. Orang tuh menghindar, nggak mau kasih KTP, kasih KTP doang, udah nggak bisa. Ke depan 1-2 bulan lagi sudah gabung. Jadi Anda punya KTP, Anda beli barang ke pabrik, otomatis langsung terdaftar Anda sebagai yang punya NPWP gitu. Ya betul, dari Evelyn. Maybe nanti update sistemnya. Betul, pasti akan diupdate. Ya, jadi ke depan kalau sekarang kan untuk bikin e-faktur harus isi NPWP. Atau kalau nggak ada NPWP mesti isi nomor NIK. Ke depan nggak usah, ke depan cuma single nomor NIK saja. Karena langsung otomatis nomor NIK akan diketahui orang itu siapa. Gitu. Oke. Dan mereka yang trading ilegal bisa ketahuan profitnya kena pajak. Udah pasti. Jadi teman-teman yang sekarang trading ilegal, trading kripto, trading dunia-dunia yang kripto itu ya, itu sekarang mungkin masih belum ketahuan karena by aplikasi, uangnya ada di luar negeri, terus sistem transaksinya juga masih belum diatur oleh BI, nggak apa-apa. Kedepannya ya harus lapor pajak lah ya.
Tapi tidak mudah karena aplikasinya aja kan ada di Play Store atau di App Store gitu. Bagaimana negara bisa mengetahui transaksi di dalamnya? Itu tidak mudah gitu. Aplikasi pinjol aja susah ngilanginnya. Aplikasi pinjol itu ada ribuan gitu ya. Bisa dihapus tapi tidak bisa dibuka transaksinya. Itu masalahnya. Gitu. Oke. Kita lanjut. Kalau ada pertanyaan lagi silakan ditanyakan. Oke. Ada berita lagi guys. Ada berita lagi. Punya rumah 2M mau ikut tax amnesty. Begini caranya. Oke. Ini CNBC lagi nih. Kita harus hati-hati membaca berita CNBC ya. Karena kadang-kadang clickbait dan kadang-kadang beritanya ngaco. Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani menjelaskan, pada kebijakan pengungkapan sukarela ini diperuntukkan untuk wajib pajak yang sudah mengikuti tax amnesty 2015, atau peserta tax amnesty jilid 1 yang diselenggarakan tahun 2016-2017, betul. Ini untuk tahun pajak 2015 ke belakang dengan aset yang diperoleh sebelum 31 Desember 2015 yang waktu itu belum diungkapkan dalam tax amnesty. Jadi untuk orang-orang yang sudah ikut tax amnesty yang jilid 1 2015 tapi belum semua dilapor, nah sekaranglah saatnya lapor di SPT 2022. Di TA 2022. Dalam program pengungkapan sukarela ini, para wajib pajak diberikan dengan 3 kategori yang semua rate-nya di atas yang sudah berlaku pada TA jilid 1. Ya, lebih tinggi daripada TA jilid 1. Jauh lebih tinggi malah. Seperti tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak yang dulu tuh. Saat itu, pengampunan pajak diberikan kepada WP yang hartanya ada di dalam negeri ataupun luar negeri yang diinvestasikan di Indonesia. Dengan rentang PPh final antara 2-10% dan UMKM dapat 0,5% waktu itu kalau nggak salah. Itu murah sekali. Sementara, pada TA jilid 2 ini, tahun 2022 ya, PPh final ditetapkan dalam rentang 6% sampai 11%. Ini untuk yang peserta TA pertama ya. 6% untuk harta yang diinvestasikan, 8% untuk harta yang tidak diinvestasikan, 11% untuk harta luar negeri yang tidak dibawa pulang apalagi diinvestasikan. Gitu. Nah, berikut skema perhitungannya. Dia kasih perhitungan detailnya nih. Mr. A sudah mengikuti TA 2015. Namun, dia memiliki sebuah rumah di Indonesia yang ternyata belum diungkapkan dalam TA jilid 1 sebelumnya. Dan rumah tersebut dimiliki per tanggal 31 Desember 2015. Misal, harga rumah tersebut senilai 2M. Maka sekarang Mr. A berkesempatan melaporkan kekayaan rumahnya tersebut untuk menghindari sanksi di dalam program pengungkapan sukarela. Karena dalam bentuk rumah dan hanya deklarasikan hartanya di dalam negeri, maka tarif PPh final yang dikenakan adalah 8%. Bentuknya rumah. Jadi teman-teman paham ya. Kalau Anda ikut TA 2022 nanti dan Anda melaporkan rumah, sudah pasti itu tidak diinvestasikan. Tidak mungkin dong Anda jual rumahnya terus langsung diinvestasikan ke SBN, kan nggak mungkin. Kalau sifatnya rumah, properti, mobil, motor, kendaraan ya, barang yang tidak bergerak, itu sudah pasti ikut yang 8%. Maka, 8% dikali dengan nilai 2 miliar. Kewajiban pajak yang harus dibayarkan oleh Mr. A ke negara sebesar 160 juta untuk harta yang belum diungkap dalam tax amnesty jilid 1. Gitu ya, teman-teman paham ya? Bagaimana Evelyn, paham? Kebijakan kedua dalam program TA jilid 2 ini berlaku bagi wajib pajak OP, hanya orang pribadi ya guys, yang selama ini belum melaporkan kekayaannya yang diperoleh pada 2016 sampai 2020 dan belum dilaporkan dalam SPT 2020. Maka wajib pajak diberikan kesempatan dengan tarif PPh final sebesar 12%, 14%, 18%. Gitu aja mikirnya ya. 12% itu yang diinvestasikan, 14% itu yang tidak diinvestasikan, 18% itu kalau luar negeri tidak mau dibawa pulang apalagi mau diinvestasikan. Berikut skemanya. Mr. B memiliki 2 rumah dan 1 rekening
yang semua lokasinya di dalam negeri, yang diperoleh selama 2016 dan 2020, namun belum diungkapkan dalam SPT 2020. Oke. Oke, paham Evelyn. Terima kasih. Semoga bermanfaat ya. Oke. 2 rumah Mr. B nilainya 3 miliar. Dan satu rekeningnya di bank senilai 1 miliar. Oke, paham ya? Kedua harta tersebut ternyata belum dideklarasikan. Oke. Mr. B bisa mengikuti program pengungkapan sukarela (PPS) dengan mendeklarasikan rekening senilai 1 miliar untuk dibelikan SBN. Maka tarif PPh final yang dikenakan kepada Mr. B adalah 12%. Yes. 12%. Kalau diinvestasikan ke SBN dan harus diinvestasikan selama 5 tahun ya guys. Teman-teman, kalau Anda mau ikut TA 2022 yang mau diinvestasikan harus dikunci 5 tahun. Oke? 5 tahun tidak boleh dikeluarkan dari SBN, nggak boleh dibeliin rumah lain, nggak boleh dicairkan. Harus diinvestasikan selama 5 tahun berturut-turut. Oke? Jadi kalau Anda ragu-ragu, nggak yakin bisa berkomitmen gitu, nggak apa-apa. Sebagian aja yang diinvestasikan, sebagian tidak diinvestasikan. Gitu. Terus yang Anda sudah investasikan itu, kalau dalam waktu 5 tahun yang komitmen ini, Anda bilang, oh nggak bisa nih, gue mesti ambil gitu. Mungkin keadaan darurat atau mau dipakai apa gitu, boleh. Anda boleh ambil, Anda boleh cairkan, tetapi Anda laporkan ke pajak dan kena denda. Denda kalau nggak salah 3,5%. Gitu. Nggak apa-apa. TA tidak batal gitu. Beda yang lain dulu. Kalau dulu itu ikut TA, terus hartanya bermasalah, itu TA-nya batal. Kalau sekarang nggak. Sekarang itu ikut TA, kalau uangnya tidak diinvestasikan tapi mau diambil, boleh. Tapi tidak batal TA-nya, tapi bayar denda. Denda 3,5% gitu. Tapi kalau Anda ambil uangnya dan lu nggak laporin, dan ternyata nanti ketahuan sama pajak, itu kena 4,5%. Lumayan mahal. Oke. Dan kali ini TA itu selalu punya satu masalah, sama seperti dulu ya. Uang tunai selalu jadi masalah. Orang bisa lapor uang tunai sebanyak-banyaknya. Ini masalah. Karena nggak bisa dibuktikan dan TA tidak perlu pembuktian. Itu satu masalah. Yang kedua, gimana kalau gue punya harta yang gue hasilkan selama 2016 ke 2020, tapi gue laporkan sebagai harta 2015. Sebagai uang tunai. Bisa nggak begitu? Bisa. Dan gue akan dapat tarif yang lebih rendah. Ini gray area, ini loophole, tapi tidak bisa diperbaiki. Nggak ada cara untuk memperbaiki hal ini. Jadi beruntunglah teman-teman yang sudah ikut TA, Anda bisa lapor untuk tarif yang lebih murah 6% atau 8% di 2015. Kalau lu nggak ikut TA, kasihan deh lu, nggak bisa. Oke, ada dari Ibu Fiona. Bu Fiona jalan-jalan. Apakah TA 2022 mendatang ada tarif khusus untuk UMKM lagi? Nah, besarnya berapa persen? Dihitung dari harta atau omset usaha? Saya jawab mengenai berapa persennya ya. Berapa persen itu sudah pasti dari harta, bukan dari omset. Oke, sudah pasti dari harta. Karena tax amnesty adalah program pengungkapan sukarela terhadap harta, bukan omset ya. Jadi, persentase dari omset. Terus, apakah ada khusus UMKM? Sampai hari ini kita tidak tahu beritanya. Oke, sampai hari ini kita tidak mengetahui apakah ada untuk UMKM. Di Undang-Undang HPP tidak disebutkan. Tapi sama seperti dulu, di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tidak menyebutkan tentang UMKM. Tapi tiba-tiba muncul belakangan di PMK-nya. Gitu. Jadi di PMK-nya muncul tarif UMKM yang khusus. Jadi kalau ibu seorang UMKM dan keberatan dengan tarif yang 6%, 8%, ibu tunggu aja tuh sampai bulan Juni. Gitu. Jadi di bulan Juni ketika deadline akhir bulannya masih tidak ada peraturan mengenai UMKM, ya udah ikut aja yang biasa, yang 6% atau 8% gitu. Dan saya rasa sih masih ada kemungkinan akan muncul PMK untuk itu ya. Terutama kalau 3 bulan pertama pendapatannya kurang ya. Kalau 3 bulan pertama pendapatannya kurang, maka akan besar kemungkinan tarifnya turun atau ada tarif khusus untuk UMKM atau berbagai cara lah gitu. Karena sekarang tarifnya sangat mahal, tidak mudah, tidak semua orang mau ikut ya, nggak seperti dulu gitu. Itu ya, semoga membantu Ibu. Terus Yeni, kalau ada tanah or bangunan yang belum dideklarasikan, hitung-hitungan ikut TA-nya gimana? Oke, kalau ada tanah atau bangunan yang belum dideklarasikan, itu ikut TA
2022 ini untuk hitungan TA yang 2015. Jadi contoh nih, harta itu dibeli di tahun 2016 atau 2018 atau 2020 gitu ya. Biasanya ya, kalau lu sudah ikut TA sebelumnya yang 2015, maka lu akan mengakui harta ini sudah ada di 2015. Dan memang seperti itu kan kenyataannya kan. Karena lu sudah punya uang itu di tahun 2015 sebelumnya gitu. Nah, biasanya sih seperti itu ya. Lu akan mengikuti tarif yang lebih murah, yaitu tarif yang 2015 yang 6% dan 8%. Nah, berhubung ini bangunan atau tanah, maka lu akan ikut yang 8% yang tidak diinvestasikan. Oke? Karena tanah kan tidak mungkin dibeliin SBN. Kalau uang tunai ataupun deposito ataupun tabungan itu boleh yang 6% yang diinvestasikan. Nanti betul-betul diinvestasikan di itunya. Betul-betul diinvestasikan di SBN. Oke? Gitu. Semoga membantu ya, Yani. Oke? Kalau masih bingung silakan ditanya ya, teman-teman. Ditanya lagi kalau masih bingung. Oke. Gua lanjut baca beritanya ya. Oke, masih ada dari Yani. 8% dari harga kita beli bangunan atau tanahnya. Oke. 8% dari mana? Menurut Undang-Undang HPP, nilai tanah atau properti itu ngikutin NJOP. Oke, tapi NJOP tahun berapa? NJOP tahun terbaru, yaitu NJOP tahun 2020. Bukan NJOP tahun 2015, bukan NJOP saat dia beli, bukan. Tapi ikutin NJOP tahun 2020. Gitu. Itu yang gue tangkap dari Undang-Undang HPP ya. Yang gue tangkap seperti itu. Jadi, bangunan dan tanah itu dinilai dari harga NJOP per tahun 2020. Bukan pada saat beli. Gitu. Semoga paham ya. Oke, silakan tanya lagi kalau masih bingung. Oke. Oke. Gue lanjut ya. Oke. Jadi kelihatannya seperti ini sih. Kelihatannya itu untuk semua yang pernah ikut TA yang pertama tahun 2015, kelihatannya sih pasti akan menggunakan tarif yang 2015. Kemungkinannya seperti itu. Untuk yang tidak pernah ikut TA jilid 1, yang tidak ikut yang TA 2015, hanya bisa memanfaatkan yang bagian kedua, yang 12%, 14%. Gitu. Untuk yang sudah pernah ikut TA, bisa memanfaatkan yang 6 dan 8%, yang lebih murah. Gitu. Jadi beruntunglah bagi teman-teman yang sudah pernah ikut tax amnesty 2015. Oke. Semoga membantu ya. Buat teman-teman, kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Oke. Gua minum dulu. Oke. Oke. Ini ada berita lagi dari DDTC. Ada 4 syarat ikut program pengungkapan harta sukarela tahun depan. Oke, PPS ya. Istilahnya PPS, bukan tax amnesty, bukan pengampunan pajak dan sebagainya. Istilahnya PPS, program pengungkapan harta. Jadi sering-seringlah menggunakan kata-kata itu. Oke. Dari Fiona, berarti PMK bisa muncul menyusul di tengah-tengah periode TA. Oh, sangat mungkin. Saya kira saat TA jalan 1 Januari berarti semua sudah fix. Oh, belum tentu. Ini negara Indonesia. Oke. Negeri 62 ini sangat luar biasa ya. Bisa aja tiba-tiba di tengah ada peraturan yang baru yang merubah segala-galanya gitu. Tapi walaupun ada peraturan baru yang mengubah, dia tidak akan merugikan gitu.
Pertama, dia tidak akan merugikan, tidak akan bikin tarifnya lebih tinggi, tapi tarif lebih rendah bisa. Yang kedua, dia tidak akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Artinya, ketika peraturan itu berlaku, maka berlakunya ke depan, tidak berlaku mundur. Begitu. Oke? Jadi, bisa aja PMK muncul di tengah-tengah TA. Itu sangat mungkin ya. Tapi ya nggak, kalau memang berniat baik mau bayar ya nggak usah tunggu lama-lama juga sih. Cuman kalau memang merasa berat 6%, 8%, ya tunggu deadline-nya lah, bulan Mei, bulan Juni baru lapor gitu. Kalau nggak ada perubahan apa-apa ya baru lapor. Kan sayang kalau lapor di awal tapi di tengah-tengah tarifnya turun kan sayang gitu. Oke. Dari ini lagi ya, dari ini. Jadi yang sudah pernah ikut TA pertama 6 dan 8%, betul. Yang belum pernah ikut TA 12 dan 14%. Setuju. Setuju. Jadi salah sendiri nggak ikut TA dulu ya. Itu. Kalau nggak ikut TA ya nggak ada pilihan. Hanya bisa 12% atau 14%. Kalau ikut TA, kemungkinan besar akan 6 dan 8%. Kalau yang sudah ikut TA jilid 1 dan mau ikut yang 12% ya boleh-boleh saja. Nggak ada masalah. Oke. Fiona lagi. Andai kata PMK tentang UMKM muncul di bulan Mei. Terus ada UMKM yang tebus TA Januari. Apa bisa dibilang apes? Setuju. Bisa aja lu dibilang apes. Tapi ceritanya gini. Kalau di Januari, lu dikasih data, dikirimin surat sama pajak. Ternyata lu punya rumah 3 miliar belum dilapor. Apa yang akan lu lakukan? Ya lu harus ikut TA langsung saat itu juga. Kalau lu nggak ikut TA, naik ke pemeriksaan, suruh bayar 30%. Jadi pasti ikut TA. Nah, tapi kalau data lu belum diketahui oleh pajak, ngapain buru-buru? Ya kan? Ngapain buru-buru? Ada 6 bulan kok waktunya untuk TA. Nggak usah buru-buru. Gitu. Tapi kalau pajak sudah punya datanya, which is sekarang itu pajak itu sudah punya data sangat lengkap gitu ya, lu terpaksa ikut TA. Gitu. Sudah banyak banget orang bukan ditangkap sih, dikirimin surat karena data pajak itu sudah lengkap. Data deposito lu, data tabungan lu, data rumah lu, properti lu, saham lu, semua itu sudah ada di pajak. Jadi tinggal dikonfirmasi aja ke lu, gitu. Begitu datanya dapat, dikirim ke lu, mau nggak mau lu harus ikut TA saat itu juga, atau dalam minggu itu juga, gitu. Kalau nggak ya dinaikkan ke pemeriksaan, sudah harus bayar 30%, TA-nya nggak bisa ikut lagi kalau sudah pemeriksaan, gitu. Tapi kalau tidak ada data, tidak sedang dipanggil pajak, ya tenang-tenang aja dulu, tungguin bulan keempat, bulan kelima, baru action gitu. Nggak harus buru-buru, ngapain buru-buru juga kan. Gitu. Oke, lanjut dari ini. Oh, berarti ada baiknya sambil dilihat ya kok sampai Juni. Kalau ada diskon kan lumayan. Setuju. Jadi, kalau memang ada harta tapi tidak diketahui oleh pajak, ya nggak usah buru-buru. Ngapain? Wait and see aja. Wait and see. Kita wait and see. Apakah ada peraturan yang baru yang lebih menguntungkan kan begitu. Kita kan wajib pajak pengennya menguntungkan. Kita pengen patuh, tapi kan kalau ada tarif yang lebih rendah, kenapa enggak? Kan begitu. Gitu, nggak usah buru-buru. Tapi buat beberapa wajib pajak yang sudah diketemukan hartanya, sudah diketahui oleh pajak, ya harus ikut langsung di Januari. Gitu. Gua ada banyak klien gitu ya, sudah ada datanya, tinggal eksekusi gitu. Nah, tinggal ikut eksekusi, ikut TA di Januari, mau nggak mau. Kalau nggak dinaikkan ke pemeriksaan, kita bermasalah nanti. PMK itu peraturan Menteri Keuangan. Jadi undang-undang itu kan, undang-undang HPP itu kan tinggi sekali di bawahnya undang-undang dasar. Nah, undang-undang itu dijelaskan lagi oleh PMK. Nah, PMK itu peraturan Menteri Keuangan. Jadi pasal 5, pasal 6, pasal 7 tadi dijelaskan ulang lagi di PMK. Nah, di PMK itu ada teknisnya. Teknis peraturannya. Cara lapornya gimana, nanti formulirnya pakai formulir apa, ada berapa lembar, cara kirimnya gimana, mau via online atau via offline, gitu. Jadi teknis-teknisnya semua ada di PMK, di Peraturan Menteri Keuangan, gitu. Kalau undang-undang itu kan hanya garis-garis besarnya aja, gitu. Tarifnya 6%, tarifnya 8%, gitu. Nanti PMK tuh bisa aja ngubah tuh, oh 6% di 3 bulan pertama, nanti bulan keempat, bulan ke-6 berubah lagi, nah, bisa aja begitu. Nah, PMK itu gitu. Jadi PMK itu menjelaskan undang-undang, tapi dia tidak boleh melawan undang-undang itu, gitu. Dia menjelaskan undang-undang,
menjelaskan teknisnya dari undang-undang itu. Gitu. Oke, semoga bermanfaat. Kalau ada lagi, ditanyakan lagi langsung. Semoga paham ya, Fiona sama Yeni. Oke, sambil menunggu pertanyaan, gue lanjut lagi. Ada 4 syarat ikut program PPS, oke, di DTC News. Oke, ada 4 syarat utama yang perlu dipenuhi wajib pajak untuk bisa berpartisipasi dalam program pengungkapan sukarela harta bersih, khususnya untuk perolehan 2016 dan 2020. Oke, keempat persyaratan tersebut diatur dalam Undang-Undang HPP Pasal 10 Ayat 2. Oke, wajib pajak yang menyampaikan surat pemberitahuan pengungkapan harta harus memenuhi sejumlah persyaratan. Oke, pertama, memiliki identitas sebagai wajib pajak dalam negeri. Oh iya dong, masa orang luar negeri mau ikut TA gimana sih? Oke, pertama, memiliki identitas sebagai wajib pajak dalam negeri. Terus, bla 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 gitu sampai memiliki nomor pokok wajib pajak. Oke. Kedua, pertama pasti orang Indonesia ya. Kedua, membayar PPh final sesuai dengan tempat penempatan harta, komitmen repatriasi harta di luar negeri, dan komitmen investasi yang telah ditentukan. Jadi ini semua self-assessment ya guys. Opsi investasi harta bersih terbatas pada kegiatan hilirisasi sumber daya alam atau energi terbarukan dan surat berharga negara SBN. Oke. Yang SDA nggak usah dipikirin deh, pokoknya kita SBN aja. Oke, surat berharga negara. Gitu. Jadi pertama harus orang Indonesia, yang kedua harus bayar dulu. Jadi kalau lu mau ikut TA, lu mesti bayar dulu sesuai dengan yang lu sudah pilih, mau 6%, 8%, 12%, 14%. Mesti dibayar dahulu, oke? Yang ketiga, menyampaikan SPT tahunan orang pribadi tahun pajak 2020. Nah, jadi kalau lu belum lapor SPT 2020, lu harus lapor dulu, baru bisa ikut TA yang 2022 ini. Oke? Kalau lu sudah lapor SPT 2020, tapi masih ada yang salah, sudah tidak bisa pembetulan ya guys. Tidak boleh dibetulkan lagi, tapi langsung ikut TA. Kalau masih ada yang belum dilapor. Oke? Semua pembetulan SPT tahunan dianggap tidak dibetulkan. Dianggap tidak dilapor. Oke? Jadi tidak boleh pembetulan. Nah, beruntunglah teman-teman yang belum pernah buat SPT tahunan. Karena Anda tinggal buat sekarang. Kalau Anda buat, bisa aja hartanya banyak di situ kan. Keempat, wajib pajak harus mencabut permohonan. Oke. Ini penting nih. Pada kategori keempat ini, syarat mencabut permohonan yang disampaikan kepada DJP. Dan juga permohonan pada proses litigasi. Oke. Syarat mencabut permohonan berlaku saat belum diterbitkan surat keputusan atau putusan. Oke. Terdapat 9 permohonan yang wajib dicabut sebagai syarat mengikuti program PPS ini. Oke. Lanjut. Ya ini. Kalau saham dan reksadana masuk ke 6 atau 8%. Oke, kita masih nunggu PMK. Apa yang dimaksud dengan SBN, surat berharga negara. Apakah reksadana termasuk? Kalau termasuk, reksadana yang mana nih? Reksadana bank BUMN atau reksadana bank swasta yang lain juga boleh. Nah, itu kita belum jelas. Saham, apakah saham di BUMN itu termasuk? Ataukah semua saham boleh? Kayaknya sih nggak semua saham boleh sih. Dia harus SBN, surat berharga negara. Apakah saham BUMN itu termasuk gitu? Kita nggak tahu. Kita tunggu PMK-nya. Tadi PMK akan dirinci tuh. Yang dimaksud dengan SBN itu adalah A, B, C, D, E gitu. Nah, semua itu tinggal pilih nih. Oh, gue mau investasi di situ. Gue mau investasi di poin yang mana gitu ya. Oke. Jadi, rinciannya apa, kita masih belum jelas. Gitu. Seandainya dia boleh, maka dia langsung masuk ke 6%. Gitu. Kalau nggak boleh, berarti pilih 8% atau masukin yang boleh, terus dapat 6%. Gitu. Oke. Oke, gue lanjutin beritanya. Deretan permohonan yang wajib dicabut antara lain pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau restitusi. Jadi kalau teman-teman sedang melakukan upaya untuk mengembalikan kelebihan pembayaran pajak,
atau sedang mengupayakan restitusi, apa itu PPN, PPH, dan sebagainya, itu harus dicabut dulu, baru boleh ikut PPS. Oke? Oke, thank you Yan. Thank you sama-sama. Semoga bermanfaat. Oke. Lanjut. Jadi buat teman-teman yang sedang mengajukan restitusi, sedang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pajak, itu harus dicabut kalau mau ikut TA 2022 ini. Oke. Kemudian, jika sedang mengajukan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, juga sama. Harus dicabut dulu penghapusannya, baru bisa ikut TA 2022. Oke. Supaya gini, nggak fair dong. Lu sudah ikut TA, lu ikut tarif yang lebih rendah, tapi tetap dapat manfaat sanksinya dihapus, itu nggak usah. Gitu. Kan toh nggak ada sanksi juga. Selanjutnya, mencabut permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak (SKP) yang tidak benar dan pengurangan atau pembatalan STP yang tidak benar. Oke, jadi kalau orang sedang diperiksa terus terbit STP atau SKP surat ketetapan pajak, maka dia boleh memilih untuk menolak. Oh, nggak benar nih, gue minta dibatalkan, ini salah hitung dan sebagainya gitu. Nah, permohonan penolakan dia ini harus dicabut dulu, baru dia boleh ikut TA 2022 gitu. Supaya gini, kalau dia cabut berarti kan pemeriksaannya selesai gitu. Pemeriksaannya selesai, dia baru boleh ikut TA. Tapi kalau sedang berperkara nggak boleh ikut TA gitu. Terus dia juga harus mencabut permohonan keberatan, permohonan pembetulan, dan permohonan banding. Jadi kalau dia lagi berperkara, mau lagi banding ke pengadilan, itu harus cabut semua, batalin semua, baru dia bisa ikut TA yang 2022 ini. Gitu. Oke. Jadi pokoknya kalau lu sedang diperiksa, lu bilang aja kepada AR lu, Pak, saya mau ikut TA, tolong semuanya diselesaikan, dibatalkan. Udah, ngomongnya gitu aja. Gitu. Kalau nggak disetujui, lu lapor aja ke DJP gitu. Diadukan aja AR-nya. Gitu. Oke. Kemudian, mencabut permohonan gugatan atau peninjauan kembali. Nah, ini sama nih. Oke. Pencabutan perkara tersebut dilakukan sepanjang belum diterbitkan putusan. Oke, jadi kalau Anda sedang berperkara di pengadilan, terus Anda kalah di pengadilan, terus Anda naikkan ke PK, oke, dinaikkan gugatan ini ke PK atau peninjauan kembali, juga harus dicabut guys. Oke, harus dicabut supaya masalahnya selesai, masalahnya clear, sehingga Anda bisa melanjutkan ikut ke TA 2022 ini. Oke. Adapun program pengungkapan sukarela ini berlaku 6 bulan pada tahun 2022. Wajib pajak mengikuti program ungkap harta dengan menyampaikan surat pemberitahuan pengungkapan harta yang disampaikan kepada Dirjen Pajak mulai 1 Januari sampai 30 Juni 2022. Oke. Gue bingung nih kenapa sampai 6 bulan lama sekali waktunya. Kalau dulu kan dia ada 3 periode, 3 bulan, 3 bulan, 3 bulan. Sekarang tuh langsung 6 bulan 1 periode gitu. Oke, ya nih. Kalau perhiasan logam mulia ikut TA-nya gimana kok? Prinsipnya sama. Perhiasan logam mulia ini lu ikutkan apakah mau diinvestasikan atau tidak diinvestasikan. Nah, kalau mau diinvestasikan, lu harus cairkan jadi uang, terus beliin surat berharga negara. Gitu. Kalau tidak mau dicairkan, berarti tetap dipegang logam mulianya dan ikut TA sesuai dengan harganya. Nah, berapa harga logam mulia? Di Undang-Undang HPP dibilang gini, logam mulia, emas, dan sebagainya itu dinilai dari harga antam. Jadi kalau emas di antam itu harganya berapa, nah itulah harganya. Jadi lu mesti ngitung nih berapa gram yang lu punya dikalikan dengan nilai antam per tanggal 31 Desember 2020. Gitu. Jadi acuannya adalah harga antam 2020. Nah, harga emas di hari itu berapa harganya, kalikan dengan jumlah emasnya. Nah, itulah nilai yang dilaporkan di TA 2022 nanti. Gitu. Oke. Lumayan tuh emas. Emas lumayan sih. Emas logam mulia. Ini agak tricky juga sih. Menurut gua sih kalau memang bingung-bingung, kadang kan emas kan campur aduk kan. Emas itu kan campur aduk, logam mulia juga campur aduk kan. Dihitung aja kira-kira nilainya berapa, laporkan aja sebagai uang tunai. Itu sih menurut gua. Laporkan sebagai uang tunai udah. Karena ribet kalau lu
Logam mulia nanti ribet. Emasnya berapa gram, nanti emas batangannya berapa kilo, nanti perhiasan kan ada banyak tuh. Nanti batu mulia, ada batu hijau, batu putih, batu berlian, dan sebagainya, ribet. Jadi mending hitung aja nilainya berapa, dilaporkan sebagai uang tunai, udah selesai. Gitu. Kalau mau diinvestasikan, ya udah, nanti dibeliin SBN. Kalau nggak mau diinvestasikan, ya udah, uang tunai aja terus segitu. Gitu. Itu pendapat pribadi gua ya. Sebenarnya kan kalau menurut pajak ya harus apa adanya. Cuman karena bingung, ribet, ya udah kalau gua sih lebih prefer kita lapor dan lebih mudah aja. Yang penting kan pajak dapat pendapatannya, penerimaan pajak yang kita bayar, kita lapor TA selesai. Gitu. Oke. Kalau ada pertanyaan lagi, silakan. Oke. Oke, gua akan kembali membacakan lagi aturan baru nih. Ada peraturan baru, bukan. Di Detik Finance. Judulnya ada aturan baru. Ini orang-orang yang nggak perlu lagi bayar pajak di RI, di Republik Indonesia. Ini juga judulnya clickbait ya. Oke, pemerintah resmi menambahkan fungsi nomor induk NIK dengan hadirnya Undang-Undang HPP. Melalui undang-undang tersebut, fungsi KTP bakal bergabung dengan NPWP bagi wajib pajak orang pribadi. Meski demikian, pemberlakuan kebijakan baru ini tidak otomatis membuat seluruh NIK dikenai pajak, sebab kriteria wajib pajak akan tetap memperhatikan syarat-syarat tertentu yang berlaku saat ini. Gitu. Oke, ada pertanyaan dari Fiona. Oke, saya usaha toko retail dan ada harta yang didapat dari sana. Besok ingin ikut TA biar bisa tidur nyenyak. Andai kata benar PMK tarif UMKM keluar, berarti bisa ikut tarif tersebut ya. Betul, setuju. Dan biasanya lebih murah ya. Kalau tahu yang dulu sih lebih murah, jauh. 0,5% kalau nggak salah ya. Jauh lebih murah. Waktu itu kalau nggak salah PMK mengenai UMKM juga terbitnya entah di pertengahan atau di awal-awal TA gitu deh. Awalnya tuh kalau nggak salah nggak ada tuh cerita UMKM. Tiba-tiba muncul. Kalau nggak salah ya, tapi saya lupa-lupa ingat juga. Tapi seandainya ada terbit PMK itu, maka ibu sudah pasti ikut yang itu. Yang tarif yang lebih murah itu. Syarat bisa ambil tarif UMKM, apakah toko tersebut sudah harus punya izin usaha? Tidak perlu. Punya NPWP? Tidak wajib. Oh, tapi kan untuk ikut TA mesti punya NPWP ya. Kalau usaha kita selama ini belum urus izin gimana? Nggak perlu. Tapi NPWP pribadi punya. Oke, jadi gini. Untuk bisa dikategorikan yang sebagai UMKM, NPWP kita itu harus terdaftar sebagai UMKM. Oke, apa yang dimaksud dengan UMKM? Jadi NPWP kita itu ada namanya kategori usaha. Kategori usaha. Oke, KLU istilahnya. KLU. Kategori usaha. Klasifikasi usaha. Nah, jadi pegawai kantoran itu ada KLU-nya, terus pedagang pakaian ada KLU-nya, pedagang jam tangan ada KLU-nya, pedagang plastik ada KLU-nya gitu. Nah, jadi ibu mesti cek dulu ibu ini apa nomor KLU-nya berapa gitu. Cara ngeceknya bisa cek di profil DJP online kalau nggak salah. Coba saya lihat dulu ya DJP online saya bisa nggak? DJP online saya NG4. Coba saya lihat di profil. Oh, ada nih. Jadi di bagian pekerjaan nanti ada namanya pegawai swasta atau karyawan atau pedagang. Kalau pedagang, pedagangnya apa gitu. Nah, di situ nanti di profilnya DJP online-nya ibu, tinggal masuk ke DJP online, buka di bagian profil, lihat di situ pekerjaannya apa. Kalau pekerjaannya sudah disebut sebagai pedagang, pengusaha gitu ya, maka itu sudah bisa UMKM otomatis. Tapi kalau di situ masih pegawai swasta, ibu harus mengajukan perubahan KLU namanya. Perubahan KLU dari pegawai menjadi UMKM. Nah, setelah berubah KLU baru bisa ikut TA 2022. Gitu. Itu nanti juga bisa sih nunggu TA 2022 muncul, sudah ada PMK-nya baru bisa ikut gitu. Kalau enggak sih sementara kita belum ada informasi mengenai UMKM. Oke. Sementara masih belum ada informasi mengenai UMKM. Gitu.
Gitu ya, Bu Fiona. Semoga bermanfaat. Semoga paham ya. Oke. Mengenai izin usaha, NIB, SIUP tidak perlu. Jadi orang boleh aja mengaku UMKM, sudah selesai. Mengaku saja UMKM sudah cukup. Gitu. Oke. Silakan kalau masih ada yang bertanyakan. Oke. Saya kembali ke berita mengenai ini. Ada beberapa profesi, ya, beberapa orang yang tidak perlu lagi bayar pajak. Oke. 1. Mereka yang gajinya di bawah UMR atau di bawah 4,5 juta per bulan atau di bawah 45 juta sebulan. Betul dong? Nah, yang kedua, pedagang UMKM yang usahanya dijalankan sendiri dengan maksimal omset 500 juta per tahun. Itu tidak perlu lagi bayar pajak mulai tahun depan ya, guys. Bukan tahun ini. Oke, jadi kalau Anda pedagang UMKM punya omset di bawah 500 juta setahun, maka tidak usah bayar pajak sama sekali. Gitu. Tapi kalau Anda punya omset 600, 1M gitu, maka dari 0 sampai 500-nya tidak usah bayar pajak, dari 500 sampai ke atas perlu bayar pajak. Gitu. Oh, cuma 2 itu doang. Iya, memang cuma 2 itu doang sih. Ini Detik juga kadang-kadang clickbait juga nih. Gitu. Oke, gitu aja ya. Buat teman-teman, kalau masih ada pertanyaan, silakan hubungin saya di www.ta2022.com. Oke, jadi buat teman-teman yang masih mau bertanya lagi, ini sudah 1 jamnya, silakan bertanya di www.ta2022.com. Oke, di situ bisa langsung menghubungi saya secara pribadi untuk bertanya lebih lanjut. Oke, dan semua itu gratis, tanya jawabnya gratis. Gue cuma pengen bantu aja Dijen Pajak untuk mengedukasi masyarakat, jadi semuanya gratis. Konsultasi, tanya jawab, diskusi semuanya gratis. Oke, itu aja ya teman-teman. Hari ini sudah 1 jam, kadang maksimal 1 jam. Semoga ketemu lagi minggu depan. Saya akan selalu standby setiap hari Senin jam 8 sampai jam 9 malam. Setiap hari Senin. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Selamat malam.